Halo, halo. Eh, ini adalah misi ke Balikpapan. Sebenarnya dari Jogja Heroes, kami ada perform di Balikpapan, tapi kami kan juga di ruang ngobrol. Jadi nanti di Balikpapan rencananya ketemu sama beberapa temen komunitas komik di sana lah, gitu. Nah nanti kita lihat kayak gimana keseruannya. Jadi vlog ini juga termasuk irisan dari vlognya Jogja Heroes. Jadi gitu. nanti bisa ditonton di dua tempat ini, dia tugasnya Jogja Heroes dia. Jadi kita masih pagi ya teman-teman, di jam 8. Ya. Kita mau OTW ke YIA. Ya, kan? Bandara Jogja. Bandara Jogja, habis itu nanti sekitar jam 12 insya Allah kita Berangkat menuju pesawatnya ke Balikpapan. Itu dia. Oke, sampai ketemu lagi di bandara. Nah, sudah di ruang tunggu. Sudah di ruang tunggu bandara ya. Nggak lama lagi sih. Insya Allah pesawatnya akan berangkat. Tapi belum datang sih pesawatnya. Nggak tahu juga sih. Tapi gimana, Sal? Ini double job nih kita. Ya, karena kita harus di JHL juga kita Kenapa kamu main game teman-teman. Nggak kelihatan ya. Sambil nunggu teman-teman karena masih ada sekitar setengah jam lah Ya. kira-kira ya. Ya, cuaca cukup cerah. Semoga aja sih agak mendung nih. tuh? Siapa orang namanya Mas Papa? Bukan. Oh, Pontianak. Masih nanti. Oke, nanti Ini cuacanya agak mendung, agak berawan, moga-moga sih lancar-lancar aja ya sampai tempat tujuan. Kemungkinan besar kita sampai tempat tujuan ya mungkin jam 2 jam setengah tiga. lah ya. Setengah tiga. Dan kita kan nanti akan ada di Plaza Balikpapannya. Nah, kemungkinan besar ketemuan sama teman-teman komikus di Balikpapan tuh di sana juga, gitu. Jadi kalau nggak salah sih mereka bisanya sih tanggal 29 ya. Jadi ya Sabtu mungkin. ya. Ini kan hari Jumat. Ini hari Jumat teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pesawat. Halo. Akhirnya ini kita udah di bandara. Mendung. Mau pulang ke Jogja ya, Sal? Ya, ini kita barusan sudah masuk ke dalam bandara, tinggal tunggu pesawat. Ya, Sepinggan Balikpapan. Terus kita juga udah ketemu akhirnya sama teman-teman Kekopan, keluarga komik Balikpapan. Ada Instagramnya juga, cek aja. Udah ngobrol cukup panjang sih, lumayan gitu. Tapi nanti abis ini teman-teman juga bisa langsung melihat obrolan kita sih sama teman-teman Kekopan gitu. Tapi menarik sih bagaimana mereka itu teman-teman di sini tuh berusaha gimana ya, Sal? Kayak berjuang istilahnya ya dalam bahasa Jawa ya benar-benar babat alas. Gitu. Karena bisa dibilang buat teman-teman yang nanti nonton videonya agak spoiler dikit bahwa memang di sini tuh nggak kayak di Jawa teman-teman. Maksudnya yang segala sesuatunya kita bisa mendapatkan dengan mudah. Tapi di sini tuh mereka mencoba untuk mencari source apapun itu, yang penting jadi. Gitu, karyanya. Yang penting nomor satu tuh karyanya jadi dulu. Ya, masalah nanti kebeli, siapa yang beli, terus perkembangannya kemana, itu nanti dulu. Yang penting berani untuk bikin karya dulu, entah berapa halaman pun. Makanya Kekopan itu juga berusaha menelurkan komik-komik kompilasi terus, supaya makin banyak yang dan siapa yang terlibat di sana, bagaimana terbentuknya segala macam, ya itu nanti ada di obrolan kita sama Kekopan. Bikin iri sih teman-teman, jujur, karena bukan karena keterbatasan mereka atau apa, tapi mereka itu punya semangat juang yang gila. Dengan keterbatasan segitu mereka bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa gitu. Oke. Itu sih, ya udah paling langsung aja kita kasih ke teman-teman untuk obrolan bersama teman Kekopan di Balikpapan. Gitu. Thank you teman-teman. Halo. Kembali lagi di ruang ngobrol. Hati-hati, ini mundur ada airnya. Yes. Ini
tampilan yang berbeda teman-teman dari ruang ngobrol. Kita sekarang Agak kesini mas, agak kesini. Nah, oke. Oke, nice. Kita sekarang ada di Balikpapan. Ini bagian belakangnya Plaza Balikpapan. Ketemu sama teman-teman komikus di Balikpapan. Ada Mas. Jadi nama saya Ciko Pratama Putra. Agak keras, Mas. Oh iya, nama saya Ciko Pratama Putra. Saya mahasiswanya Pak Eka. Ya, nanti ada ceritanya. Nanti ada ceritanya. Betul. Terus ada Mas Eka. Ya, Eka. Ini Sindu. Saya Sindu. Mas Sindu, oke. Ini kalau ini dia mah Faisal. Halo. udah kenal gitu. Nggak ada Mas Jaris, nggak ada. Nah, biasanya kan kita ngobrolin soal komik lokal, terus ruang ngobrol juga udah jadi moderator di beberapa acara komik gitu. Kalau di Pulau Jawa kan Mas Eka pasti pernah ngalamin, karena Mas Eka ini nanti beliau akan cerita, beliau ini adalah salah satu pendekar juga dari Padepokan Raga Sukma gitu. Nah kalau Mas Irzaki, Mas Fadli, Mas Weta, Mas Dedi Kurniawan udah ketemu lah, udah ketemu di sana gitu. Jadi kalau di Pulau Jawa kan ada beberapa event komik gitu, ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Jakarta gitu. Nah kalau di Kalimantan khususnya di Balikpapan tuh kayak gimana? Terus nih di Balikpapan tuh ada Kekopan, keluarga komik Balikpapan. Nah ini tuh ceritanya kayak gimana? Mungkin Mas Sindu, Mas Eka, Mas Ciko itu bisa menceritakan ya. Ada yang mau ditanyakan Sal? Nanti dulu itu dulu. Oke. Banyak sebenarnya. Oke, silakan Mas. Siapa nih yang cerita? Silakan. Jadi awalnya Kekopan ini itu gagasan dari mahasiswa ya. Ini Ciko dan teman-temannya gitu. Agak keras lagi Mas Eka. Oh ya. Awalnya gagasan dari Ciko dan teman-temannya Oke. gitu ya. Sewaktu ya semester 1 ya Cik ya. semester Waktu baru masuk kuliah gitu ceritanya. Nah, itu pengen punya wadah biar bisa ngomik bareng-bareng gitu. Oh, Nah, oke. Awalnya berangkat dari kampus sebenarnya Mas itu kan. Nah, kebetulan kan saya juga sekarang ngajar di kampus ya sementara ini. Oke. Dosen berarti. Ya. Mantap. Nah, jadi saya bantu nih ngumpulin anak-anaknya gitu kan. Nah, gimana kita ngumpul bareng, gambar-gambar bareng kayak gitu kan awalnya. Nah, akhirnya muncullah tuh nama Kekopan ya. Iya. Tadinya tuh Ciko Mas namanya. Wah. Karena cinta komik gitu. Oke. Karena banyak Tapi penolakan. Kirain dia mau bikin ini komunitas dinasti gitu. iya, tapi kan nggak bisa karena Enggak. Oke. itu nanti ini Stop kan di sini. Oke. Bukan dari stop. Oke. Oke, kita stop di sini. Oke. Oke, jadi akhirnya lahirlah itu Kekopan. Jadi keluarga komik Balikpapan. Nah, ini Oke. makanya di situ di logonya kelihatannya kayak Jepangan gitu ya, karena memang Betul. banyak wibu sih ini isinya gitu. Ya sebagai permulaan oke lah. Iya, Ya, sebagai gitu. permulaan oke, termasuk dosennya juga kan wibu kan gitu kan. Oke. Nah, sejauh ini mereka tuh udah berkarya bikin komik, tapi mulai dari komik-komik kompilasi kayak gitu. Sejauh ini udah ada berapa Cik? 3 ya? 3. Udah ada 3. Nah, ini yang pertama, ini ya. yang kedua itu yang terakhir. Yang terakhir misteri dan horor nih ya. Semoga Oke. semoga nanti tambah banyak lagi sih itu ya. Oke. Cuman memang karena hitungannya saya juga kan masih baru ya di sini, jadi belum terlalu paham kondisi existing problem yang ada di sini. Jadi memang di sini kalau dilihat sih pelaku industri komiknya itu masih mencar-mencar gitu, belum berkumpul dalam satu wadah gitu. Khusus di area Balikpapan maksudnya gitu ya. Nah, jadinya pengennya sih sebenarnya Kekopannya ini jadi wadah buat nyatuin komikus-komikus yang tadinya sendiri-sendiri ini gitu. Kita kadang bikin event di mana tuh di situ ya? Gedung parkir ya? Yang enggak, yang sama Pak Faisal itu yang bikin workshop. Kandasan. Ya, di Kelandasan, di Ekraf. Nah, jadi salah satu pembinanya Kekopan ini juga ada dari Ekraf gitu ya. Jadi dia suka memfasilitasi tempat buat anak-anak ini bikin acara, workshop dan lain-lain. Itu dekat kok di sini Mas. Cuman Oke. ya kebetulan bapaknya lagi nggak bisa tadi. Oke. Ya itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan kali ya dari Ciko Mas atau Ciko, Mas Sindu. Oke. Jadi gimana ya? Gimana? Apa, Kamu kan menambahin ketuanya apa? ceritanya. Oh, Ciko iya. ini ketuanya kan. Oke, ketua Kekopan ya. Jadi berdirinya tuh
Ini dari awal lagi Mas ya. Ya, Jadi berdirinya tuh saya ngiseng gitu. Karena teman-teman kan di sini kayak ini kan teman-teman DKV kan banyak yang suka gambar gitu. Saya kan dari SD, SMP, SMA tuh kan yang gambar paling cuma 1-2 orang gitu. Oke. Nah, tiba-tiba ngumpul nih semua di satu tempat DKV Ya, gitu. ya. Akhirnya saya ngide tanya ke dosen wali saya ke ke beberapa dosen juga. Saya dikenalin sama beliau. Kenalin sama beliau, akhirnya kami ngide gitu lah, kami ngumpul dulu di kampus gitu. Tapi karena ada beberapa masalah sama kampus, jadi ini kan sebenarnya saya ciptainnya kan buat ini Mas, buat UKM. Oke. Cuman karena kampus saat itu juga gimana ya, mungkin setiap kampus beda peraturannya ya. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu ada masalah lah gitu, jadi nggak boleh. Akhirnya kata Pak Eka, udah di luar aja gitu. Kita bikin kita rangkul semuanya gitu kan. Tadinya kampus ya, secara kampus gitu ya. Iya. Oke. Dari kampus doang. Tapi ya udah deh gitu, rangkulnya semuanya. Tapi karena itu mungkin rezeki kali ya. Kami kenal ya banyak sih teman-teman akhirnya yang di luar tuh, yang sebelumnya sendiri bergerak sendiri, atau mungkin yang sebelumnya malu-malu, atau mungkin teman-teman yang pengen yang tertarik sama dunia komik tapi minder. Ngumpul akhirnya. Ya contohnya dari teman kami ada namanya Kenny, tapi nggak bisa hadir juga ya. Ya. Banyak yang dari luar ya. Iya. Jadi kami merangkul semua Mas gitu. Jadi nggak cuma yang jago komik, jago gambar gitu. Saat ada teman mungkin saya nggak bisa gambar gitu, komik bukan cuma gambar. Iya, gitu. betul. Cerita kan ada gitu. Elemennya banyak gitu kan. Betul. Nah, ini ya saya tarik terus lah gitu. Ya itu sih. Oke. Menarik sih. Menarik. Ada ketemuan rutin kah? Teman rutin ya? Untuk sekarang atau cukup rutin lah, maksudnya sebulan sekali atau Sabtu sih Mas biasanya. Oke. Tiap minggu ya. Tiap Sabtu gitu. Dan berarti Pak dosen juga nggak libur Sabtu, maksudnya iya kan, kelasnya sampai extend lah gitu. Oke. Iya. Nah, kalau aku mau tanya sih sebenarnya, kalau untuk masuk ke Kopan sendiri, teman-teman misalkan tadi kan karena dari kampus, karena DKV mungkin kita kenal ya. Kalau orang yang nggak kenal itu apakah ada standar tertentu, atau mungkin teman-teman nih tadi kan juga udah dibilangin ya, kita ngerangkul bareng, apakah itu diajarin bareng-bareng ataukah itu ada seminarnya kah atau apa gitu yang istilahnya bisa menyamakan pikiran kalian masing-masing sesama anggota? Ya. Jadi hitungannya kami ngerangkul semua sih Mas. Jadi gak ada kayak syarat gimana harus bisa, harus ini, harus itu gitu kan. Karena di sini tujuan awal saya membuatnya juga untuk santai. Jadi nggak yang harus begini itu kan kayak takutnya ngekang gitu. Sementara teman-teman tuh kan juga ada yang tuh hitungannya kuliah. Nah kalau kita kekang sama peraturan harus begini takutnya mereka tertekan, jadi malas masuk. Apa tuh enggak, malas ini gitu kan. Akhirnya keluar segala macam. Ya banyak sih Mas yang kayak gitu. Kayak cuman saklek banget gitu ya. Takutnya saklek gitu, takutnya kaku banget gitu kan. Akhirnya ya saya mikirnya gini, kalau kita bikin peraturan yang harus tegas ini, harus gini, harus hadir, harus gimana. Ya itu tadi Mas takutnya terkekang segala macam. Iya. Akhirnya ya saya rangkul semua sih Mas, kayak teman saya di sini. Maaf ya. Ya, oke. Mana ya? Nah, ini kan ini contohnya teman saya ini kan teman saya ini dulu dari sipil. Ya, jauh kan dari teknik sipil ya? Ya, teknik sipil dulu, lulusan teknik sipil. Tapi beliau tertarik sama dunia perkomikan. Nah, awalnya beliau juga dari nol. Dari nggak bisa gambar, dari segala macam, nggak bisa penyusunan. Akhirnya Pak Eka sama Mas Indo juga hitungannya nge-support banget kan, ngasih fasilitas, ngasih apa. Akhirnya beliau ya tertarik ngajakin teman-temannya pelan-pelan gitu, dan yang lebih penting lagi adalah menelurkan karya ya, maksudnya terwujud gitu. Iya, terwujud gitu. Jadi nggak cuma belajar, tapi juga hitungannya beliau ini niat juga gitu loh. Karena sampai beberapa karya kan gitu. Sementara di luar sana tuh ada yang mungkin jago gimana tapi males ya. Betul. Nah, untuk keanggotaannya sendiri tadi yang Faisal tanyakan, berarti
Misalnya nih ada teman Balikpapan, terus tahu Kekopan, terus ngerti Instagram, langsung DM kah atau mau gabung nih atau gimana? Terbuka atau Terbuka banget sih Mas hitungannya. atau ada prasyarat tertentu lah? Nggak ada. Ya nge-DM aja masuk ya. Udah masuk Ya, aja. ya, gitu. suka komik, apalagi pengen bikin komik gitu Iya, ya. iya. Oke. Komik kompilasinya tadi 3. Terus kayak ini adalah karya pribadinya Mas Indu. Ya. Itu karyanya Mas Indu. Kebetulan Bacanya gimana Mas Indu? Aspisia. Itu Aspisia. sebenarnya bahasa Latin. Oke. Bahasa Latin dari sesak dada. Sesak dada. Oh, ini komik kedokteran ternyata. Bukan ya? Bukan. Oke. Jadi- Oke, sorry. Saya memang ini sih ngambil judul yang agak nggak jelas sih sebenarnya. Karena temanya Oke. emang agak absurd kebetulan. Jadi kritik sosial. Cuman Oke. saya mengemasnya supaya istilahnya orang tuh nggak gitu aja. Ini kayak kritikan buku kritikan biasa gitu. Jadi saya mau kritikan itu halus gitu. Jadi salah satunya medianya komik gitu. Oke. Nah, di dalam komik saya ini jadi bercerita tentang isinya nih. Spoiler nanti. Dikit aja nggak apa. Dikit nggak apa. Siapa tahu orang tertarik untuk nyari kan, Oh, iya. gitu. Kebetulan belum dijual bebas sih. Belum ya? Nah, awalnya saya mau cerita juga kenapa saya bisa bergabung sama Kekopan. Awalnya tuh saya sendirian bikin studio kecil-kecilan sih sebenarnya. Ya kebetulan ada beberapa project yang saya kerjain. Ya walaupun nggak besar banget kayak Mas Eka ini, tapi adalah. Enggak, ya. Akhirnya saya denger Mas Eka buka kelas di Balikpapan. Oke. Buka kelas komik yang waktu itu di mana? Di situ kan di kelas Oh workshop itu. iya workshop itu ada workshop. Oke. Saya datang. Ya bergabung lah saya. Karena saya merasa istilahnya sendirian gitu di sini. Karena emang kebetulan tantangan terkeras dalam istilahnya industri kreatif di Balikpapan itu ya karena memang belum berkembang. Yang berkembang mungkin di sini cuman kayak perfilman. Itu Ya, mungkin berkembang. film sama dari 2 tahun dari beberapa kali aku kesini itu cosplay ya. Iya, Cosplay cukup pesat ya. Lumayan. Cukup pesat ya. Tapi kalau untuk industri Komik terutama dan ya. ilustrasi mungkin main sendiri gitu loh. Oke. Termasuk saya juga dulu ya awalnya sendirian gitu. Ya. Ketemu mereka nih kayak wah anugerah lah ya, maksudnya. Iya sih. Jadi Bisa ngobrolnya berkomunitas, nyambung ya. segala macam, benar. Oke. Jadi Kekopan ini sebenarnya kalau bisa dibilang berapa? 2 tahun? 1 tahun? Sekitar 2 Sekitar. tahun ya. Setahunan lah. Setahun. Setahunan. Oke. Nah, Mas Eka nih yang udah pernah maksudnya ngalamin dunia, ya sebut aja mau industri mau ekosistem komik sih, silakan aja. Teman-teman juga yang nonton Ruang Ngobrol juga punya istilah sendiri-sendiri, tapi begitu dirimu ada di Balikpapan, terus ngelihatnya seberapa jauh sih Mas Eka dengan keadaan yang katakanlah di Pulau Jawa gitu sama teman-teman Raga Sukma kayak gitu tuh gimana? Iya sebenarnya jauh sih Mas ini kalau dibilang ya. Oke. Cukup jauh ya. Kita juga di sini kan kemarin ada event ya. Cik ya, ada event apa sih itu? Lupa dulu namanya ya. Nah, jadi kita juga sempet ngikutin karya-karya anak-anak ini ke event-event itu. Cuman memang kalau untuk konten original di Balikpapan ini di event tuh belum terlalu banyak Mas. Oke. Nah, beda kan sama di Jawa tuh udah Iya. banyak banget yang Iya. konten original di Oh iya. apa namanya di Komipara, ada di Peskom. Nah, udah banyak gitu maksudnya gitu. Dan itu tuh udah dari dulu gitu maksudnya gitu, dan udah cukup lama lahir konten-konten original di Jawa tuh udah cukup lama dan memang udah ada pasarnya sendiri gitu di sana. Sementara kalau di Balikpapan ini belum terlalu banyak gitu maksudnya gitu ya. Tapi ya harapannya ke depannya sih bisa makin banyak ya, bisa konten-konten original dari Kekopan ini bisa di-push biar bisa makin banyak. Harapannya sih bisa makin banyak, bisa makin bagus, makin keren. Jadi ke depannya di Balikpapan juga bisa kurang lebih mengejar sedikit lah ketertinggalan dengan teman-teman yang ada di Jawa gitu. Iya, setidaknya roda
ekosistem komiknya terus-menerus bisa Iya. diputer ya. Iya benar Mas. Sehingga Benar. teman-teman yang kayak Mas Ciko bilang tadi yang mungkin masih belum tahu ada komunitasnya atau masih malu-malu itu bisa semakin banyak yang muncul gitu. Iya benar. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan yang cukup mendasar lagi sih sebetulnya. Kalau tadi dibilang sama Mas Eka dan Mas Ciko juga tentang ekosistemnya tadi ya, maksudnya belum mendekati seperti di Jawa kayak gitu. Nah, yang mau kutanyakan adalah lebih ke gimana teman-teman menentukan sasaran dari komik yang teman-teman buat. Kan istilahnya kan kalau di Jawa nih kita bikin apa kadang-kadang udah ketangkep aja nih orang-orang yang suka ini, suka itu gitu loh. Nah, tadi pasarnya pasarnya. Nah, gimana nih kiat-kiatnya dari Mas Eka mungkin atau dari Mas Ciko atau Mas Sindu sendiri untuk memasarkan apa yang teman-teman buat di Kekopan ini? Oke. Atau jangan-jangan ataukah yang penting bikin dulu aja kok bentuknya kompilasi, ngajak semuanya terlibat teman-teman, yang penting ada karya dulu, atau memang ada hal yang lebih jauh ya daripada itu sih. Iya, kalau di awal sih sebenarnya kan memang yang penting ada karyanya dulu ya gitu ya. Yang penting ada karyanya, dan setelah karya-karya mereka jadi ini biasanya tuh kita ada event workshop tahunan Mas, atau setengah tahunan gitu di area sana. Nah, di area gedung parkir sana itu loh, disupport sama Ekraf Balikpapan gitu ya. Ekraf tuh berarti kementerian? Ekraf tuh semacam itu? punyanya Pak Faisal. Kreatif ya? Ekonomi. Oke. Nah, jadi di sana itu kita ngadain workshop biasa, dan kita jadinya bawa karya-karya yang udah jadi itu dipamerkan di sana gitu. Jadi harapannya sih bisa semakin banyak yang lihat gitu maksudnya gitu. Dan pengennya sih nanti kalau misal jangka panjang nggak cuma di situ ya Cik ya, siapa tahu bisa di mall sini kan gitu ya. Oke. Amin. Oke. Bisa nargetin yang nggak cuman pembaca komik tapi juga yang nggak membaca komik. Umum ya? Iya, umum general sih sebenarnya nargetinnya. Nice. Oke sih. Iya. Kalau terakhir sih dari aku Mas, kayak teman-teman Kekopan bikin pameran gitu atau workshop gitu, antusiasmenya kayak gimana? Lebih ke kayak pembeli atau apa ya, misalnya ternyata Balikpapan ada komunitasnya dan ada karyanya udah segini, terus oke lah coba beli coba baca kayak gitunya tuh gimana yang kalian alami, rasakan gitu? Ya, alhamdulillah kemarin di event habis ya Cik ya komik kamu ya. Oke. Habis sih, tapi memang cetaknya nggak terlalu banyak ya. Iya, tapi karena masih awal muncul dan takutnya juga gambling nyetak langsung 1.000 nggak berani. Iya. Jadi kita cuma nyetaknya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah memang habis ya jadinya ya. Gitu. Cuman emang di awal memang kita targetinnya buat ngenalin aja, dan memang jadi harganya juga mungkin gak semahal itu, makanya ini kecil Mas yang tuh, jadi targetnya tuh bisa dibeli sama semua orang. Mulai dari anak kecil atau remaja sampai dewasa itu bisa beli semua. Jadi dengan harapan ya buat ngenalin dulu gitu maksudnya gitu, dan sehingga komiknya itu bisa diakses dan dibaca semua orang kayak gitu. Oke. Iya, itu tadi yang gerakin dulu aja untuk baik itu kreatornya ataupun penikmatnya. Iya. Gitu. Tapi berarti positif lah. Maksudnya yang didapat nih pengalamannya, terus potensinya tuh kayaknya ada nih untuk bisa digerakin terus gitu. Wah, menarik sih. Cuman yang baru ikut event baru ini ya. Ini belum ya. Ini belum nih dua nih. Oke. Iya, itu di kemarin di bawah. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini nih yang baru di event lokal yang kecil. Oke. Nah, kalau mau menghubungi Kekopan sendiri di mana aja Mas? Bisa di Instagram sih Mas itu. Oke, Instagram. Nanti kita kasih lah ya di deskripsi. Kasih di Instagram. Instagramnya Kekopan. Berarti nanti kalau misalkan mau menghubungi langsung lewat DM Instagram. Langsung lewat DM Instagram aja Mas. Oke, ini jadi komik-komik ini bisa didapatkan lewat Instagram juga? Bisa ya. Ada yang pengen kirim gitu? Iya, bisa ya. Memungkinkan. Oke. Soalnya kolektor komik Indonesia itu memang beberapa atau ya bisa dibilang tuh nggak pandang bulu untuk ternyata ada komik Indonesia, beli yang ini aja sih kayaknya udah nggak bisa, ini udah nggak ada. Oke sih, ada yang mau disampaikan teman-teman Kekopan untuk teman ngobrol yang nonton? Ayo, apa Mas Indu?
harapannya sih kalau untuk Balikpapan sih ada apa istilahnya, kita difasilitasi lah minimal tempat atau untuk kegiatan workshop. Jadi tanpa dikasih istilahnya di charge biayanya berapa. Oke. Kalau saya lihat sih kayak teman-teman, contohnya teman-teman di Jawa Barat itu kan ada namanya CCI kalau nggak salah, di Cianjur itu kalau. Tapi itu bukan untuk 3D sih. Jadi difasilitasin tempat yang untuk orang-orang kreatif yang suka gambar, ilustrasi itu dikasih. Nah, kalau di Balikpapan sih saya harapnya ada kayak gitu juga gitu loh. Oke. Terus pesan yang lain untuk teman-teman yang suka ngomik, jangan berkecil hati. Kita kalau bisa kita berjuang bareng-bareng nih. Kebetulan ada Kekopan yang mau mewadahi kita gitu loh. Saya dulu juga sedih lah istilahnya, sendirian gitu. Betul. Merasa sendirian, berkarya sendirian gitu. Apalagi nih kotanya kota industri yang bukan untuk industri kreatif. Kreatif, gitu. betul. Jadi untuk kayak pekerja gitu lah. Iya. Jadi ya itu aja sih Mas. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sih bisa lebih banyak pemilik tempat untuk memfasilitasi ya teman-teman pegiat komik di Balikpapan, Kekopan gitu, sehingga bisa cukup sering pameran, cukup sering workshop, sehingga makin banyak yang tahu dan makin berkembang ekosistem komiknya di Balikpapan gitu. Oke, thank you banget ini Mas Ciko, Mas Eka, Pak dosen, makasih, Mas. dan Mas Sindu. Salam buat teman-teman Kekopan lainnya yang sedang ada di mana-mana gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan komik lokal lainnya. Lupa bentar. Apa sih? Oh iya, Daris ya. Iya, jangan lupa subscribe teman-teman, terus like video ini. Kalau teman-teman ada yang ingin diobrolin sama kami di ruang obrol, boleh komen di kolom komen. Nah, itu dia. Kayaknya Daris hamba AdSense ya. Enggak ya? Oke, thank you.